Hutan keramat yang dikenal paling angker di tanah Pasundan. Hutan adalah sebuah kawasan berupa hamparan luas yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan tak hanya terkenal dengan keindahan pemandangan hijaunya yang menundukkan, hutan juga sebagai suatu ekosistem sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Namun di balik fungsi serta keindahannya, hutan seringkali diidentikan dengan kawasan keramat dan dibalut dengan cerita-cerita mistis yang terkesan menyeramkan. Ada banyak sekali hutan yang dikeramatkan dan angker yang berada di Indonesia, begitu juga di tanah Sunda. Berikut 2 hutan keramat yang terkenal angker di tanah Pasundan yang kami rangkum. Satu, Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Ujung Kulon atau yang lebih dikenal dengan nama kawasan Ujung Kulon secara administratif terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan Ujung Kulon berada di ujung barat Pulau Jawa yang menyimpan banyak ekosistem dan keindahan alam yang luar biasa. Dengan luas lebih dari 120.000 hektar, hutan Ujung Kulon merupakan sebuah area cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa spesies langka di kawasan hutan Ujung Kulon ini. Salah satunya yaitu badak bercula 1. Namun selain itu, ternyata kawasan hutan Ujung Kulon juga menyimpan banyak cerita misteri dan legenda yang dipercayai masyarakat. Sebagai daerah yang tak berpenghuni, Ujung Kulon dianggap sebagai kawasan keramat yang menjadi salah satu tempat tujuan utama para ahli supranatural untuk mencari serta memperdalam ilmu-ilmu kebatinan. Konon pada masa lalu Ujung Kulon menjadi salah satu tempat bertapanya para leluhur atau karuhun yang ada di tanah Sunda, dan dipercayai juga sebagai pusat berkumpulnya Raja Jin yang menguasai wilayah tersebut. Terdapat banyak cerita mistis serta mitos yang diyakini bukan hanya oleh masyarakat di sekitar kawasan Ujung Kulon saja, namun juga diyakini oleh para pengunjung serta para peziarah dari luar Banten yang berkelana mengunjungi beberapa tempat keramat yang ada di Ujung Kulon. Berikut beberapa misteri dan mitos yang ada di hutan Ujung Kulon. 1. Misteri Abah Gede. Abah Gede atau Bapak Besar merupakan nama lain atau sebutan bagi sang raja hutan yang pernah eksis di kawasan Ujung Kulon, yakni harimau Jawa. Kepercayaan masyarakat Ujung Kulon terhadap harimau dianggap sebagai Abah Gede karena merupakan sosok penjaga hutan untuk melindungi alam dari manusia yang melakukan kerusakan. Selain itu juga harimau dianggap sebagai Abah Gede dipercaya masyarakat merupakan sosok jelmaan dari keagungan, kekuatan, serta keberanian dari karuhun Sunda Raja Pajajaran Sang Prabu Siliwangi. Di kawasan Ujung Kulon pernah ditemukan penampakan seekor harimau Jawa yang dianggap sudah punah, dan kemunculan harimau tersebut tentu saja mengagetkan dunia. Kemunculan sosok harimau tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai jelmaan dari mitos soal Abah Gede, yakni sosok penyeimbang alam yang selama ini menjaga hutan Ujung Kulon. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menafsirkan penampakan makhluk tersebut sebagai teguran supaya terus melestarikan alamnya dan jangan mengganggu keberadaan para makhluk penghuni hutan, baik makhluk kasat mata maupun makhluk gaib. 2. Misteri Sang Hyang Sirah. Menurut kepercayaan banyak masyarakat, energi gaib paling besar di daerah ini adalah di salah satu gua Sang Hyang. Konon di gua ini terdapat banyak aktivitas gaib yang diyakini dari sebangsa jin yang pernah menjadi pengikut Prabu Siliwangi ketika beliau bersemedi. Singgahsana tempat semedi Prabu Siliwangi inilah yang diyakini masyarakat sebagai pusat kegiatan serta kekuatan gaib. Banyak warga yang meyakini barang siapa yang mampu bertapa di sana dengan waktu yang cukup lama, maka ia akan mendapatkan keilmuan batin yang luar biasa.
Namun tentu saja tidak mudah untuk menjalani ritual tersebut karena godaan serta rintangan yang berat akan selalu datang menghampiri para petapa. Hanya mereka yang memiliki keberanian, tekad yang kuat serta jiwa yang bersihlah yang berhasil menjalaninya. Kawasan hutan Ujung Kulon sudah sejak dari lama menjadi salah satu tempat keramat yang dipenuhi dengan misteri serta aura mistis yang sangat kental. Tak heran banyak dari para pelaku spiritual yang ingin dan pernah mengunjungi tempat tersebut. Dan konon Ujung Kulon juga menjadi salah satu tempat berguru dan bertapanya sang proklamator Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. 2. Hutan Sancang. Hutan Sancang atau lebih dikenal dengan Leuweung Sancang, wilayah hutan dengan luas sekitar 3.000 hektar yang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Wilayah Sancang secara umum merupakan hamparan hutan dengan lahan yang datar, namun terdapat tebing-tebing curam di sebagian pesisir pantai, khususnya di daerah sebelah timur, yaitu wilayah Karanggajah, salah satu daerah di hutan Sancang yang berada di pesisir pantai. Sancang memiliki daya tarik berupa kawasan hutan yang asri dengan ekosistem yang unik dan pemandangan alam yang indah. Bagi masyarakat Sunda khususnya, Sancang bukan saja sebuah kawasan hutan yang masih terjaga keasrian alamnya, namun Sancang merupakan wilayah keramat yang diselimuti dengan banyak cerita misteri serta legenda di dalamnya. Hutan Sancang dipercaya sebagai salah satu tempat pusatnya berguru ilmu kadigdayaan serta sarana tempat untuk meningkatkan kesaktian. Tak sedikit dari para pecinta dan pelaku supranatural menjadikan Sancang sebagai tujuan utama untuk perjalanan keilmuannya. Hal ini diyakini tak hanya oleh masyarakat di sekitar hutan Sancang saja, namun sudah meluas ke seantero negeri. Terdapat beberapa cerita misteri serta legenda masyarakat yang melekat dengan hutan Sancang, di antaranya sebagai berikut. 1. Legenda Prabu Siliwangi. Masyarakat Sunda meyakini bahwa kawasan hutan Sancang merupakan salah satu tempatnya Prabu Siliwangi melakukan tapa brata, menimba ilmu kedigdayaan, serta memperdalam ilmu kesaktian. Konon menurut kepercayaan cerita masyarakat yang beredar, hutan Sancang adalah tempat terakhir Prabu Siliwangi ketika ngahyang atau melakukan moksa. Prabu Siliwangi moksa di hutan Sancang setelah beliau selesai melaksanakan tugas duniawinya. Sebuah konsep yang dijalani oleh para penganut agama leluhur yang terbebas atau melepaskan diri dari ikatan duniawi sebelum ia kembali ke Sang Pencipta. Keberadaan Prabu Siliwangi di hutan Sancang diyakini oleh masyarakat hingga sekarang. Hutan Sancang merupakan tempat istimewa dan keramat yang di dalamnya bersemayam sosok Karhun Sunda yakni Prabu Siliwangi. 2. Misteri Maung Sancang. Maung atau harimau merupakan binatang buas yang menjadi misteri di hutan Sancang. Konon terdapat maung kajajaden atau harimau jejadian yang terdapat di hutan Sancang. Menurut cerita yang beredar dan diyakini oleh masyarakat sekitar, Maung Sancang merupakan makhluk gaib jelmaan dari para prajurit pengikut Prabu Siliwangi. Setelah Prabu Siliwangi ngahyang atau moksa, mereka menjelma menjadi harimau dan menjadi penghuni hutan Sancang. Keberadaan Maung Sancang dipercaya sebagai penjaga kawasan tersebut. Mereka tidak akan muncul di sembarang waktu. Maung Sancang akan muncul dan menampakkan diri apabila Prabu Siliwangi hadir, dan juga ia bisa muncul jika dipanggil oleh orang dengan tingkatan ilmu yang tinggi dengan melakukan ritual-ritual khusus. 3. Misteri Kayu Kabua Sancang. Pohon kayu kabua Sancang merupakan tumbuhan langka yang hanya tumbuh dan berada di pantai kawasan hutan Sancang. Sebuah pepohonan unik yang tidak seperti pepohonan pada umumnya. Pohon kayu kabua ini tidak pernah membesar melebihi ukuran betis manusia meskipun usianya telah lama dan tua. Konon menurut cerita yang beredar di masyarakat, pohon kayu kabua merupakan jelmaan dari pasukan lain dari Prabu Siliwangi ketika beliau moksa di hutan Sancang. Dengan demikian, pohon kayu kabua Sancang sangat berkaitan dengan hal dunia mistis. Bagi para ahli supranatural, kayu kabua Sancang menjadi salah satu bentuk jimat atau pusaka sakti yang selalu diburu. Mereka percaya pada setiap ruas kayu kabua Sancang terdapat seekor harimau gaib. Bagi siapapun yang memiliki kayu kabua dan merawatnya dengan baik, maka harimau penunggu kayu kabua akan selalu menjaga serta menjadi pendamping dimanapun berada.
Keberadaan hutan serta fungsinya tentu saja sangat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, tak hanya untuk manusia namun untuk semua makhluk hidup serta alam semesta. Terlepas benar atau tidaknya tentang legenda serta cerita misteri yang beredar di masyarakat secara turun-temurun, dari sanalah kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran baik untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta tidak merusak dan mengganggu semua makhluk penghuni hutan, baik makhluk kasat mata maupun makhluk gaib, agar keselarasan alam serta ekosistem alam tetap terjaga.